Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan channel Novantage, channel edukasi, informasi, dan lain-lain yang bermanfaat tentunya. Oke, masih di pembahasan informatika kelas 7. Dan sekarang kita masuk ke bab teknologi informasi dan komunikasi. Materinya adalah pengenalan antarmuka pengguna, folder, dan file. Cekidot kita bahas bersama. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, pertama, siswa mampu menjelaskan antarmuka pengguna. Kemudian siswa mampu menjelaskan komponen-komponen penyusun antarmuka berbasis grafis. Siswa mampu menentukan komponen antarmuka grafis yang diperlukan. Lalu siswa mampu mengelola folder dengan terstruktur. Dan siswa mampu menyimpan file dalam folder dengan terstruktur sehingga memudahkan akses yang efisien. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke. Nah, teman-teman pernah lihat ini? Ini adalah contoh dari antarmuka pengguna ya. Pengenalan antarmuka, jadi tampilan sebuah perangkat ketika dilihat oleh kita. Ya, ini sudah mengusung graphical user interface. Ini termasuk dalam Windows ya, Windows 10. Oke, lalu di samping kanan, nah ini masih berupa teks ya warna hitam. Ini bisa dikatakan sebagai CLI atau Command Line Interface. Ya, jadi grafis berbasis perintah ya. Oke, lebih dalamnya kita bahas nanti di bahasan kali ini. Oke, next. Nah, ini juga ada lagi, ada apa ini namanya, speaker ya. Ada Alexa, Siri, Google Now, dan Cortana. Ya, ini termasuk juga ke dalam graphical user interface ya, atau yang ini untuk suara masuk ke dalam voice user interface. Jadi telah mengusung tampilan grafis yang sangat keren ya, yang memanjakan pengguna ya, kita user ya. Oke, baik, pengenalan antarmuka pengguna ya. Teknologi saat ini mampu menangani interaksi perangkat dengan pengguna melalui tombol nyata ya, papan kunci atau keyboard, sentuhan ke antarmuka grafis yang biasa disebut graphical user interface atau GUI, maupun suara atau voice user interface. Untuk perangkat komputer, ponsel atau smartphone ya, perangkat game, pemutar MP3 dan sebagainya ya, interaksi yang digunakan umumnya adalah GUI ya. Jadi sekarang semua sudah mengusung GUI ya. Dari komputer, ponsel, game, sekarang sudah game-game 3D seperti itu sudah keren ya. Oke. Oke, di sini ada contoh antarmuka pengguna dengan perangkat lunak ya. Ini ada apa nih contohnya, kalkulator lah seperti itu. Telepon ya. Ini ada juga masih berbasis CLI, text, command line interface. Lalu ini ada Google ya. Hi, how can I help? Kalian bisa mengetik atau bisa mengeluarkan suara untuk memberikan perintah. Oke, teknologi saat ini mampu menangani interaksi perangkat dengan pengguna melalui tombol nyata ya, sentuhan ke antarmuka grafis yang bisa disebut graphical user interface atau GUI, maupun suara atau voice user interface GUI ya. Nah, ini bisa sekarang kan di Google kita bisa melakukan pencarian bukan hanya diketik ya, tapi bisa dengan voice over, voice note ya. Oleh Google, tolong carikan ini bla 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 ya. Ini telepon juga sekarang sudah berbasis GUI ketika melakukan panggilan dan sebagainya. Oke. GUI adalah bentuk antarmuka pengguna dengan menggunakan icon dan
elemen grafis sebagai pengganti perintah berbasis teks yang diketikkan. Ya, GUI menjadi populer karena lebih intuitif, mudah digunakan dan dipelajari daripada model interaksi Command Line Interface atau CLI yang memerlukan perintah yang harus diketik. Ya, ini diketikkannya. Dengan CLI kita, jika pengguna tidak tahu perintahnya atau salah ketik, ya perintah tidak dapat dimengerti oleh komputer. Sedangkan dengan GUI, pengguna tinggal memilih perintah yang sudah disediakan. Ya, jadi sangat dimanjakan. Oke, dulu dengan smartphone, handphone sekarang sudah smartphone semua ya, sudah gampang. Tinggal klik aja, geser-geser lah. Dulu zaman saya mungkin masih zaman brand-brandnya Nokia lah ya, masih dulu ya. Nah, ini contoh yang tadi berbasis GUI, ini GUI ya, sedangkan ini adalah CLI ya. Tentu lebih menarik ini ya daripada yang ini. Oke. Jenis-jenis komponen yang ada di GUI. Untuk Windows ini ada title bar, untuk menggeser-geser jendela ada slide bar, ya, horizontal vertikal menggeser isi jendela, penutup, menu bar, ya, menu button, radio button, checkbook, textbook, hyperlink atau link, dialog, mouse dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya adalah folder dan file. Folder atau directory adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan file elektronis atau folder lain. Dalam dunia nyata, folder bisa dianalogikan sebagai map ya, map atau yang sering dilihat di lemari ya, seperti itu, map yang tumpuk-tumpuk yang digunakan untuk menyimpan dokumen, bisa surat, invoice, nota dan lainnya, atau berisi map yang lebih kecil. Folder dikelola oleh program komputer yang disebut sebagai file manager, yang merupakan bagian dari sistem operasi. Sedangkan file adalah unit penyimpanan di komputer yang akan dibaca atau ditulis. Nah, ini contoh folder yang ada di dalam komputer, folder-foldernya ya. Sedangkan filenya yang ada di dalam folder ini. Oke, ekstensi file ya. File memiliki ekstensi yaitu nama pendek setelah tanda titik di akhir nama file. Sebagai contoh, flower.jpg ya, .jpg adalah file dengan ekstensi JPG yang merupakan file gambar image. Kemudian ada surat.docs adalah file dokumen Microsoft Word. Lalu presentasi.ppt atau presentasi.pptx adalah file dokumen presentasi Microsoft PowerPoint. Dan program.exe ya, ini adalah file executable atau aplikasi yang dapat dijalankan di Windows. Folder memiliki struktur berbentuk pohon hierarkis seperti tampak pada gambar berikut. Nah, ini contohnya ya. Ini nama filenya, ini ekstensi file. Ini berarti file ini adalah berjenis dokumen. Oke. Pada contoh program file adalah folder. Folder tersebut memiliki anak subfolder yang bernama Adobe. Di dalam subfolder Adobe ada Adobe Acrobat DC. Di dalam subfolder Acrobat DC ya, ada folder Acrobat. Ada folder Acroshape di dalam subfolder dan lain sebagainya. Contohnya di sini ya. Misal ada program file, ada subfolder JZip atau ini ada Ghost Toolbox, subfoldernya Fireflows ya, seperti itu. Nanti ada lagi judulnya subfolder lainnya ya. Oke, pengelolaan folder. Pembuatan folder atau directory dan mengelola file dalam folder yang terstruktur menjadikan proses pencarian file untuk digunakan kembali lebih efisien. Pengelolaan folder dan file adalah fitur yang ada pada sistem operasi yang biasa disebut file management system atau file explorer.
Ya, ini contoh pengelolaan file dengan sistem operasi Microsoft Windows. Ini contoh yang ada di komputer atau laptop yang mengusung sistem operasi Windows. Pengelolaan file yang ada di folder C ini ya, folder instalasi. Oke, lalu berikutnya membuat folder. Cara membuat folder pada File Explorer adalah dengan menggunakan menu Home, New Folder atau klik kanan New Folder. Menu Home bisa pilih New Folder. Nanti muncul di sini, tinggal diganti nama folder. Kita bisa klik kanan bawah, pilih New Folder. Ya, gampang sekali. Oke, file dan folder juga bisa disalin atau di-copy, ditempel atau dipaste, diganti nama atau rename, dipotong atau cut, dihapus atau delete, atau mengubah icon pada properties. Ini contohnya, ini untuk mengubah icon di properties. Ini nama filenya, ini tanggal modifikasi, tipenya adalah folder. Ini nama folder, sorry. Nah, di sini. File dan folder juga bisa dicari. Kalau misalnya kita kesulitan menemukan karena banyak, bisa melakukan pencarian di sini ya. Oke. Ini juga bisa dikelompokkan ya, berdasarkan keinginan kita ya. Misal folder aplikasi, folder data, folder lain seperti folder gambar, seperti itu. Jadi biar apa? Biar gampang ketika kita membutuhkan file tersebut, kita sudah tahu lokasinya di mana ya. Oke, coba kita latihan. Silahkan kalian membuat folder dengan nama kelas kalian. Kemudian dalam folder tersebut berikan folder dengan nama dan kelas, atau nama kelas dalam folder. Berikan file, bebas file MP3, lagu, mau file gambar, file dokumen dan lain sebagainya. Oke, jadi yang pertama buat folder, kemudian subfolder, ya subfolder lagi, lalu file. Oke, contohnya adalah ini folder 7A di sini ya, informatika, kemudian top vantage, channel top vantage foldernya, lalu ada file JPEG atau file foto. Ya, itu cara membuat folder dan file ya, atau mengelompokkannya supaya mudah ketika kita membutuhkan. Oke, terima kasih, bahasan untuk hari ini cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.